Hari ini saudara, tema renungan kita adalah pelayan Tuhan yang terbaik. Boleh ditampilkan yang 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-21. Kita belajar dari Elia dan Elisa. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Syafat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Ayat yang ke-19. Sesudah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Syafat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin buat firman Tuhan, Bapak Ibu. Baik, saudara, hari ini saya mau bersama-sama saudara kita merenungkan bagaimana sebenarnya kerinduan Tuhan supaya kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terbaik. Amin. Jadi bukan saja kita melayani Tuhan dari kemampuan kita, bukan saja kita melayani Tuhan dari kerinduan kita saja, tapi Tuhan mau kita melayani benar-benar sampai akhir, ya. Jadi boleh slide-nya ditampilkan. Dalam slide yang saya persiapkan, saudara, itu kita belajar Elisa itu melayani Tuhan sampai akhir. Bahkan sampai kalau saudara baca sampai hari matinya Elisa, tulang-tulangnya itu melayani Tuhan loh. Amin enggak? Jadi Elisa sudah mati, sudah dikubur, lalu ada orang bawa mayat, saudara, bawa mayat, lalu mayat itu jatuh ke dalam kuburan Elisa, mayat itu hidup lagi. Hebat enggak, saudara? Hebat ya. Nah, dan itu bukan kemauan Elisa. Saya belajar, saudara, saya dapat rema waktu saya terus merenungkan ayat ini. Ternyata orang yang melayani Tuhan sampai akhir, memberikan yang terbaik, pelayanannya itu terkenal, dikenang, dan benar-benar menjadi berkat. Amin. Jadi bahkan sampai saya percaya ada maksud Tuhan kenapa sampai orang mati itu ketika bersentuhan dengan tulang Elisa dihidupkan. Jangan-jangan ada rencana Tuhan, dan sudah pasti ada rencana Tuhan untuk membuat orang mau meneladani bahwa orang yang melayani Tuhan sampai akhir itu benar-benar dipakai Tuhan. Dan itu adalah sebenarnya simbol bahwa kematian, amin, perhatikan saya, bahwa kematian tidak bisa memisahkan kasih karunia Tuhan bagi anak-anaknya. Dan itu sebenarnya nubuatan atau simbol akan kehadiran Yesus beberapa ribu tahun kemudian. Bahwa justru kematianlah yang memberikan keselamatan dan menebus hidup saudara dan saya. Katakan amin.
Nah, saudara lihat, kita cepat saja. Ya, atau kita baca lagi supaya nanti tidak ulang. Kita baca lagi satu ayat, 2 Raja-Raja 2, ayat yang pertama, ayat yang ke-18. 2 Raja-Raja 2, ayat yang ke-18. Maksud saya ayat yang ke-8. Atau saya baca aja dari ayat yang pertama ya, supaya saudara paham. Ini ada kaitannya tentang Elia naik ke surga. 2 Raja-Raja 2 ayat pertama dan seterusnya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Ayat yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah jatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Amin. Saya sengaja bacakan karena mungkin saudara sudah lama tidak dengar kisah ini lagi. Haleluya. Baik saudara, boleh ditampilkan langsung slide yang pertama. Menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar menjadi berkat, pelayan Tuhan yang terbaik, melayani sampai akhir, itu ada beberapa poin yang saya sampaikan. Poin yang pertama, sesuai dengan ayat yang kita baca tadi dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 16, adalah ada panggilan Tuhan. Katakan amin. Saudara mau melayani dengan yang terbaik sampai hidup saudara dikenang, ya, sampai seluruh apa yang saudara lakukan itu benar-benar jadi berkat. Itu yang pertama adalah panggilan Tuhan. Boleh diklik? Ya, ada ayatnya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya,
pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael. Jadi firman Tuhan pada zaman dulu itu turun kepada Elia dulu. Tuhan kasih firman sama seorang pemimpin. Saudara harus perhatikan baik-baik. Pergi, urapi Hazael menjadi raja Aram. Juga Yehu cucu Nimsi kau urapi menjadi raja Israel. Dan Elisa bin Safat kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi saudara, ini saya tidak akan bahas tentang kenapa Yehu, kenapa Hazael. Tetapi di situ ada 3 hal. Raja Aram itu berperang dengan orang Israel loh. Tapi kenapa Tuhan harus bicara kepada Elia, kau urapi Hazael? Karena itu bicara, kalau Tuhan merancangkan sesuatu, ia sempurna dari awal sampai akhir. Apa yang kita lihat tidak enak, apa yang bagi kita tidak ideal, justru itu yang ideal bagi Yesus. Aram itu kan perang terus dengan Israel, betul enggak? Ada urusan apa Tuhan harus mengangkat Hazael, maaf. Dan juga Tuhan juga mengasihi Israel dan dia angkat Yehu. Tapi di tengah-tengah 2 kerajaan ini, saudara, ada satu panggilan yang hebat. Angkat juga Elisa menggantikan engkau. Amin. Bahkan Elisa itu sebagai the last standing man, ya. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan siapa Yehu, siapa Hazael. Nanti konteks khotbah kita keluar. Fokus kita adalah tentang Elisa. Artinya saudara, bahwa bicara kerajaan, bicara pemerintah, saudara perhatikan baik-baik. Anda mau lari kemana? Ujung-ujungnya kepada seorang nabi. Anda mau pergi kemana? Ujung-ujungnya kepada orang yang membawa firman Tuhan. Katakan amin. Halo? Kalau Hazael tidak bisa, Tuhan pakai tangan besi pemerintah untuk mengatur, saudara-saudara. Ada ayatnya, Tuhan mengatur. Jadi kalau ada yang tidak bisa diatur sama tangan besi orang-orang lalim, diatur oleh tangan besi yang takut Tuhan. Tapi kalau tidak bisa lagi, diatur oleh siapa? Hamba Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara di tempat ini harus bangga jadi hamba Tuhan. Harus bangga saudara memiliki panggilan dari Tuhan. Bilang temannya, kau bangga tidak? Ini gara-gara setan saja loh kita nggak bangga. Kenapa? Yang kita lihat itu dompet. Jadi hamba Tuhan kok tidak ada duit, jadi tidak bangga kan? Jadi hamba Tuhan kok naik sepeda, kok jalan kaki, makan Senin Kemis, Selasa Rabu Jumat Sabtu Minggu, kan tiap hari berarti ya. Gitu saudara. Enggak saudara, ujung-ujungnya tidak ada jalan lain, kembali kepada orang yang punya panggilan. Saya perhatikan dari banyak kasus, kita dari Pus Ministry GBT Malang kalau bersaksi saudara, banyak sekali kejadian, ujung-ujungnya itu sudah di detik-detik terakhir, panggil dulu Pak Pendeta, kan begitu. Amin. Detik-detik terakhir, udah gak sanggup lagi. Saya ingat, nah ada Pak Pendeta, tolong panggil dia dulu. Dan saudara, ketika di detik-detik terakhir pengharapan sudah habis, rasa-rasanya sudah tidak ada jalan, justru terang Tuhan datang. Justru mujizat terjadi. Nah ini, jadi Tuhan bicara menjadi pelayan Tuhan yang terbaik, itu sudah pasti ujungnya adalah nama Tuhan dimuliakan. Dan ada panggilan. Kita lihat apa kata firman Tuhan lagi dalam perjanjian baru. Matius 10 ayat pertama dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Sama-sama kita baca, ada di sini. Jadi saudara tidak usah buka Alkitab, juga ada. Kita baca bersama Matius 10 ayat 1. 1, 2 ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit
dan segala kelemahan. Kira-kira saudara masih takut nggak terima panggilan? Tuhan kalau panggil saudara, dia tidak seperti orang-orang jahat atau orang-orang kaya yang tidak bertanggung jawab. Sini kau, sini kau. Kenapa? Sapu dulu itu ya. Nanti kalau bagus ya kita lihat saya kasih apa. Yesus panggil kita tidak begitu. Yesus panggil, dia satu paket, dia berikan kemampuan bagi kita. Yesus panggil orang, dia panggil saudara melayani, satu paket dia berikan kuasa bagi saudara. Jadi tidak ada alasan bagi saudara untuk meragukan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Apapun panggilan yang Tuhan berikan bagi saudara hari ini, itu berarti ada kuasa menyertai saudara. Masalahnya saudara, yang dipanggil itu belagu. Nah ini, sombong. Yang dipanggil itu tidak sadar bahwa yang manggil dia hebat. Saya mau tanya saudara, yang hebat itu pelayan atau bosnya? Siapa yang hebat saudara? Tapi dalam pelayanan saya menemukan kadang pelayanan ini saudara, hamba-hamba Tuhan, para pelayan atau jemaat tidak menyadari bahwa bos yang hebat. Sehingga terjadilah ajang perlombaan. Pendeta mana yang lebih sakti, kan begitu. Benar enggak? Pendeta mana yang lebih hebat? Yang bisa turun naik surga, kan gitu. Enggak begitu saudara. Pelayan sehebat apapun, yang hebat itu siapa? Bos. Jadi saudara, kalau saudara dipanggil Tuhan, ini sudah satu paket. Ini waktu saya baca, ini juga ayat-ayat saya pertama-tama terima Yesus, Matius 10 ini. Karena saya ini dulu saudara, waktu dipanggil Tuhan tahun 98 saya mulai melayani Tuhan, itu saya tidak pernah jalan terangkat kepalanya, tidak pernah. Saya jalan tunduk kepalanya. Saya datang dari kampung, saudara, hidup saya berat. Orang tua saya penyembah berhala. Percaya Tuhan tapi main setan juga. Jadi mereka di tengah-tengah. Kalau orang tua saya di tengah-tengah, berarti saya ada di mana? Seperdelapan sudah kan? Udah nggak tahu. Hari Minggu ke gereja, tapi prakteknya saudara, jampe-jampe. Bapak saya santet mama saya santet bapak saya. Mama saya santet saya, untung saya belum mampu santet mama saya. Ini kan baku santet semua. Ini Pak John sangat tahu, saudara. Keluarga yang keos, tahu keos? Ganti S-nya jadi di keong. Kan ini tidak lucu. Waktu kami lari, tinggalkan kampung kami, saudara. Itu nama saya, foto saya, dibungkus di dalam kain merah, dimasukin di dalam gembok. Ada mantra-mantranya. Ternyata yang santet siapa? Mama saya sendiri. Bapak saya juga begitu. Makanya kadang kalau saya dengar ada orang terlalu kepahitan padahal bapaknya cuma marah sedikit, cuma tidak belikan es krim, itu kebangetan, saudara. Kita ini produk yang lebih ngeri-ngeri, bukan lagi main alam biasa, alam roh. Bicara batu, bola api lempar di atap itu dari saya kecil, saudara. Sakit bisa pindah dari badan, dari tangan turun ke kaki, dari kaki turun naik ke mana. Hari-hari kita lihat. Dan keadaan itu membentuk saya menjadi pribadi selain sombong. Sombong itu bukan berarti karena kaya loh. Terbentuk tembok sombong. Karena saya lihat bapak saya hebat. Bapak saya bisa sembuhkan orang sakit. Bapak saya bisa usir setan. Tapi usir setannya pakai macam-macam. Pakai kunyit lah. Kunyit dibagi 8. Kasih kapur sirih. Lempar di daun. Baca pop. Oh nanti setannya pergi. Kan gitu. Kan omong kosong semua. Belum mama saya lagi. Dia bisa rayu orang. Bisa segala macam. Saya juga belajar ilmu juga kok. Untungnya memang hati saya nggak di situ. Jadi nggak jadi kan. Kalau saya jadi belajar ilmu. Mungkin saya jadi Ki Budi Pamungkas kan gitu. Atau Ki Budi bodoh ya. Kan setan itu sudah bodoh ya. Pamungkas lagi kan ya. Jadi saudara, apa namanya? Tapi begitu saya bertobat saudara, saya jalan. Apalagi kan setelah bertobat dipanggil, saya dididik sama pendeta Timotius, itu nggak ada benar-benarnya saudara. Saya bersyukur di sini, hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala, Pak John, kita tidak mendidik saudara sekeras kami dulu dididik loh.
Kami dulu dididik saudara, aduh, jalan kaki kemana-mana, tidak makan, tidak ada uang. Bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa? Enggak. Tapi waktu saya tiap hari cuma diajar baca Alkitab. Makanya perlu baca Alkitab, saudara. Tiap hari. Alkitab itu kebenaran Allah yang sejati. Amin. Ngerti tidak ngerti, dia adalah firman, dia adalah Allah. Waktu baca, tiba-tiba saya dapat rema. Pada waktu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Berarti kalau dipanggil, saya punya kuasa. Amin. Dan kuasa itu jangan-jangan saudara pikir-pikir untuk saudara jadi sakti, apalagi untuk cari duit. Nah ini kadang-kadang penyakitnya ini kan. Kita pikir kuasa karunia untuk supaya kita hebat, lalu kita hidup di situ cari duit. Jadi dukun aja lah lebih baik kan gitu. Jangan saudara. Tapi ini bicara apa? Kuasa itu mengubah segala hal. Pelan tapi pasti hidup saya berubah. Tadinya jalan nunduk begini saudara. Ambut. Hei. Kayak lihat semut saya. Kan sombong jadinya kan. Padahal itu belum lagi ada lagi saudara. Saya kasih tahu rahasia. Saya pakai kacamata dari SD. Kelas 3. Tapi zaman itu tahun berapa itu ya? Tahun 80-an ya. Zaman itu anak SD pakai kacamata. Apalagi di kampung itu kayak makhluk alien. Zaman itu. Antik. Jadi dari rumah saya pakai kacamata. Sampai di sekolah saya tidak pakai. Akhirnya minus saya tambah. Tambah bertahun-tahun saudara. Sampai Jakarta kan selain karena tidak percaya diri, memang mata saya sudah tidak jelas. Jadi selain karena kepahitan, keadaan, saya nunduk itu supaya saya tidak salah lihat orang. Kan gitu. Nanti tahun 98 juga, baru ada satu orang dari Jerman. Saya punya kacamata pertama itu dibelikan orang Jerman. Saudara belum tahu kan? Nah, karena saya ini diam aja saudara. Terlalu banyak yang saya tidak bisa cerita. Jadi tiba-tiba orang Jerman itu ketemu saya. Dia lihat, kenapa matamu? Dia doakan saya. Hari itu juga dia bawa saya ke tukang optik. Tak apa itu nama optiknya di daerah Ciledug. Waktu itu saya melayani di GBI Petukangan. GBI Betani Petukangan. Namanya masih GBI Betani. Di kampus Budi Luhur. Tahun 98 itu. Lalu saudara, dia lihat, wah, kamu ini punya panggilan. Tapi mata kamu tidak memenuhi panggilan kamu. Jadi, saya belikan kacamata. Itu pas dibelikan kacamata, itulah cara Tuhan untuk memulihkan saya. Karena uang tidak ada. Mata berat. Kacamata itu mahal kan? Dan ketika saya mulai tahu itu, saya mulai memahami, oh kuasa. Kuasa itu bukan bicara yang supernatural saja, tapi kuasa sudah pasti supernatural. Tapi supernaturalnya apa? Dia membangkitkan kembali hati saya yang sudah down. Dia pulihkan penyakit-penyakit saya. Dia pulihkan kelemahan-kelemahan saya. Dia usir roh jahat yang mengintimidasi pikiran saya. Seolah-olah Tuhan itu tidak sayang sama saya. Itu roh jahat loh. Kalau saudara jalan tunduk terus, itu sebenarnya saudara seperti terintimidasi bahwa Tuhan tidak sayang saudara. Yang sayang saudara hanyalah setan, kan gitu. Tapi ketika orang yang kita tidak kenal, orang Jerman, keren nggak? Gelarnya itu Diep L-ing. Nah, Diep L-ing, bacanya gimana tuh? Diep L-ing. Nah, baru nama itunya. Saya dijemput pakai mobil Mercy pada zaman itu. Mercy terbaik zaman itu. Dibawa saya. Singkat cerita, entah kenapa, kami baru pertama ketemu. Itu cara Tuhan memanggil loh. Baru pertama ketemu, habis dia kasih saya kacamata. Padahal itu lagi berat-beratnya dengan Pak Timotius juga. Kita lagi tidak makan-makan saudara. Itu sudah masuk ke hampir setahun itu. Lalu dia lihat saya main gitar. Ada gitar di mana? Di kursinya. Itu saudara di rumah orang kaya, dia di Komplek Deplu. Nah, Komplek Deplu dekat Kebayoran itu mana itu? Cidodol. Nah, Komplek Departemen Luar Negeri Cidodol. Sampai sekarang masih ada itu. Nah, saudara. Jadi, orang-orang kaya itu kan tinggi-tinggi ya. Kursinya tinggi. Dan sampai hari ini saya merasa begitu. Saya duduk di kursi orang kaya itu kayak rema saya. Kecil banget badan gua. Karena kursinya tinggi. Dia punya
Senderan itu mungkin sampai atap ini. Jadi kita duduk tinggi. Nah begitu ada gitar, saya main gitar, padahal lagu dunia. Bukan lagu dunia, lagu biasa saja. Kan saya baru masih setengah-setengah. Sebentar lagu dunia, sebentar lagu rohani. Kan baru dibentuk sama Pak Timotius. Jadi begitu main gitar, dia tanya, kamu bisa main gitar? Bisa Pak. Lalu ada anaknya, 3 orang. Kau terserah hari apa saja datang ke sini. Ajari anak saya main gitar. Wah! Jadi gini-gini gue juga pernah jadi guru musik. Gurunya apa? C, A minor, D minor, ke G. Ke C lagi. Anak yang pertamanya SMA. Cewek, saudara. Ya, kira-kira Jerman Indonesia cantik nggak? Ya cantik lah. Nah, itu juga ujian, saudara. Anak keduanya cowok. Anak ketiganya cewek. Jadi, saudara, satu paket Tuhan pulihkan. Dulu saya dikotbahin sama almarhum Pendeta Timotius Gea. Kalian ada panggilan. Dalam hati saya, panggilan makan singkong. Nanti kalian akan dipakai Tuhan. Jalan kaki. Percaya saja Tuhan pasti buat kalian. Nanti kalian semua jadi sarjana. Kacamata aja tidak ada. Kadang-kadang setan itu saudara membuat kita fokus kepada apa yang sedang terjadi. Kita lupa bahwa Tuhan kalau panggil, dia sertai dengan kuasa. Amin. Coba lihat next selanjutnya. Apalagi kata firman Tuhan tentang panggilan dalam firman perjanjian baru. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 14. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara lihat, Tuhan panggil kita bukan karena kita hebat. Pak Samuel itu kayaknya paling ganteng dari semuanya, jadi aku panggil lah. Enggak, saudara. Karena dikasihi Tuhan. Katakan amin. Jadi dia beri panggilan karena dia mengasihi kita. Terus, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi panggilan itu diberikan karena Tuhan mengasihi kita. Dia pilih kita, dia panggil kita. Itu satu paket dengan proses roh yang dia taruh dalam hati kita. Menguduskan kita. Dan itu semua endingnya untuk apa? Kita mengalami kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi panggilan itu bukan untuk pendeta mana yang lebih sakti, bukan. Tapi panggilan itu untuk kita semua, bahkan orang-orang yang kita layani, mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara pengen nggak? Ini saya mau merubah paradigma kita. Supaya ketika nanti saudara melayani, saudara mau mentransferkan kekudusan yang merubah hidup saudara, kemuliaan yang saudara alami, saudara transfer. Sehingga orang lain mengalami juga kemuliaan Kristus. Ini yang paling penting. Saudara lihat ketika Elia mentransfer kemuliaan yang Tuhan beri dalam hidupnya kepada Elisa. Kehidupan Elisa menjadi tetap berkat bagi nabi-nabi yang lain. Bahkan bagi seluruh orang Israel. Amin. Nah, jadi itu. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Nah ini saudara. Jadi panggilan itu bicara kemuliaan. Sama-sama katakan, panggilan adalah kemuliaan. Sekali lagi, panggilan adalah kemuliaan. Amin. Akan melengkapi. Nah, jadi demi kemuliaan itu diberikan bagi bumi, Tuhan yang memanggil kita akan melengkapi. Apa yang dilengkapi? Yang kurang. Kalau saudara merasa kurang di mana, Tuhan akan lengkapi. Halo? Ini saya ngomong ini enjoy banget. Karena saya benar-benar dari titik nol. Tapi Tuhan lengkapi. Pak Pendeta John bukan titik nol, dia minus. Saya masih baik nol. Beliau minus berapa? Tapi Tuhan lengkapi. Benar. Saudara percaya firman Tuhan punya kuasa? Kalau saudara percaya setiap firman, katakan amin.
Kita ini bahkan mungkin dari minus, bukan dari nol lagi. Tapi kalau kita menghargai panggilan itu, firman berkata dia melengkapi. Dia melengkapi. Habis itu apa? Kalau sudah lengkap kita masih malu-malu kan? Pertama kali dapat baju baru, biasa pakai baju compang-camping. Tiba-tiba saudara dapat baju baru, saudara pede nggak? Enggak, malu. Saya pertama dapat motor legenda itu. Aku putar cuma blok depan rumah itu. Padahal cuma legenda. Berasa naik MotoGP kan gitu. Karena dikasih. Orang Papua yang kasih. Tadinya jalan kaki naik motor. Dilengkapi. Tapi belum teguh saya ini. Kenapa saya ini belum teguh? Saya sudah bertahun-tahun, puluhan tahun dibimbing oleh dunia. Dikuasai oleh roh jahat yang melemahkan. Tapi Tuhan lengkapi. Dan karena kasih sayang Tuhan demi kemuliaannya, setelah dia lengkapi, dia teguhkan, saudara. Setelah, kan naik motor udah bisa. Dulu di kampung belajar naik motor, apa itu? GL 100. Bisa. Motor orang bisa. Vespa bapak saya bikin jatuh. Diikat pinggang saya berkali-kali. Bisa. Giliran dikasih motor sendiri. Malu makanya kan? Pernah saudara begitu? Dapat berkat malah malu? Berarti Tuhan akan pulihkan saudara. Percaya dulu Tuhan lengkapi kemudian diapain? Diteguhkan. Ini kan motormu. Itu kan dulu zaman kalau saudara ingat yang beli. Itu tahun berapa ya saya dapat motor? 2001. 2001. Itu kan kalau beli motor pasti dapat hadiah. Kipas angin, kompor gas, dan payung. Kan gitu. Kompor gas dulu kan belum keren. Orang masih pakai kompor minyak. Dapat itu. Yang itu saya taruh di rumah, orang terserah. Udah entah di mana itu. Motornya saya sayang-sayang, tapi naik motornya bingung. Sampai beberapa hari kemudian, baru hati saya teguh. Saya bawa motor. Habis itu apa? Dikuatkan. Nah, panggilan itu, orang punya panggilan, saudara. Ya, orang punya panggilan pasti dilengkapi Tuhan. Katakan amin. Orang punya panggilan pasti diteguhkan Tuhan. Katakan amin. Orang punya panggilan pasti dikuatkan Tuhan. Katakan amin. Dan orang punya panggilan pasti dikokohkan oleh Tuhan. Sehingga sampai matinya seperti Elisa, dia akan melayani demi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Jadi tidak ada lagi di sini yang bilang, gak bisa aku Pak. Saya perhatikan kemarin Pak Gembala sampai ulang-ulang khotbah di sini. Saya butuh orang yang bisa, untuk bikin video. Aduh, saya dalam hati Tuhan, ilmuku terbatas. Aku juga mau, tapi selain ilmuku terbatas, alatku pun tak ada. Ya kan? Saya ingat dulu saudara. Ini saya harus buka bagi saudara. Supaya saudara bersyukur Tuhan itu panggil saudara. Pertama sekali buku sekolah doa, Push Ministry di tempat ini. Itu bukan dibuat oleh sarjana-sarjana hebat. Bukan dibuat oleh ahli-ahli komputer. Tapi dibuat oleh yang motor legenda itu. Pinjam laptop dari orang. Saya yang ketik itu. Dengan kemampuan yang seadanya. Saya masih ada simpan itu beberapa catatan Pak John. Tulisan Pak John bukan cakar ayam. Tapi cakar bebek. Doa adalah, apalah bacanya ini. Jadi butuh karunia penglihatan. Untuk melihat dengan baik. Terus tidak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya saudara. Ayat itu dapat dari mana? Nanti pas ngobrol tiap hari. Kita akan sampai ke situ nanti ya. Ngobrol tiap hari nanti keluar. Oh itu ayatnya, buru-buru saya ingat. Sampai dulu catat. Oh ini. Tapi tiap hari ya kasih lembar-lembarnya. Tapi membacanya itu pergumulan. Kayaknya lebih berat baca tulisannya daripada tidak makan, saudara. Benaran, saudara. Tapi singkat cerita, saudara. Itu ada beberapa bulan. Jadi itu buku. Dulu sini ada wakil gembala hebat. Sarjana. Tapi bukan mereka yang buat. Nah ini saya ngomong apa adanya. Kita melayani Tuhan memberikan yang terbaik.
pada zaman itu, saya merasa itulah yang terbaik yang bisa saya berikan. Amin. Itu yang terbaik yang bisa saya buat. Jadi Tuhan mau kita memberi yang terbaik sesuai zaman kita. Sesuai keadaan kita hari ini. Amin. Sesuai dengan apa kondisi yang lagi Tuhan izinkan untuk melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita. Itu kok. Jadi bukannya aneh-aneh. Jadi saudara. Itu saya ingat. Nanti dengan mantan pacar saya. Kok nggak ada Nanti kan dia masih kuliah waktu itu. Nanti saya minta, ini kalau ambil gambar ini supaya logo peperangan gimana? Terus itu mantan pacar saya, kayaknya dia sudah tahu saya itu suaminya, kayaknya. Satu-satunya perempuan di gereja ini yang tidak pernah panggil saya kakak, itu dia. Yang lain tuh panggil saya kakak. Mana? Ibu Renti, Lia, Kak Budi, dia enggak, Bud, gitu. Enggak sopan betul. Iya benar. Gini Bud, tapi yang lain dia panggil Kak. Berto dia panggil Kak. Saya dia panggil nama. Memang betul satu. Jadi kalau saya konsultasi ini, gimana ini buat ini? Pak John lagi suruh saya buat begini. Gini Bud. Dalam hati saya, kau jadi istriku kan, habislah. Nah begitu. Jadi, apa namanya saudara? Buat. Jadi buku itu. Nah cetakan pertamanya Renti. Jadi orang-orang awal ini berjasa loh. Renti juga masih kuliah, masih pergumulan bikin tugas. Tapi dia bikin cetakan. Saking semangatnya bikin cetakan, salah cetak. Nggak tahu kan saudara? Nggak tahu kan? Saudara harus bersyukur dengan buku itu. Di tas saya itu ada buku itu. Boleh saudara lihat. Kenapa? Itu bukan karena materinya bagus. Saya yang buat itu. Saya yang ketik itu. Dengan kemampuan seadanya. Amin. Kita yang buat. Harusnya itu covernya warna biru. Saking semangatnya Renti atau antara bingung bikin tugas sama bikin sekolah doa, covernya warna putih. Sudah cetak 1000. Tapi itu kayaknya karena Tuhan memperlengkapi gembala kita, Pak John. Supaya apa? Akhirnya Renti bertanggung jawab dengan percetakannya. Gratis. Cetak ulang yang berikutnya, yang cover biru saudara. Jadi itu karena Tuhan tahu kita nggak ada duit, Tuhan bisa pakai kesalahan-kesalahan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Cover putih itu makanya kita kayak kaya raya. Semua jemaat lama itu dapat gratis. Padahal itu salah cetak. Cover biru baru bayar. Kalau saudara masih simpan, saya masih semua. Mau cover apa? Cover putih ada. Cover biru ada. Cover hitam ada. Ada yang hitam juga. Supaya saingan sama bapak penulisnya. Cover kuning juga ada. Cover yang baru juga sekarang. Putih dengan bola dunia. Yang sudah metanoia juga ada. Semua ada. Karena bagi saya itu bukan bicara buku. Tapi itulah bagian dari saya memberikan yang terbaik. Amin. Coba lihat lagi. Jadi ketika Tuhan panggil saudara, Tuhan pasti perlengkapi. Jadi apapun nanti kalau Bapak Gembala, Ibu Gembala kasih saudara tugas, jangan bilang saya tidak bisa. Tuhan pasti perlengkapi. Yang kedua saudara, saudara lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah ada panggilan, jadi Elisa itu ada panggilan khusus. Tuhan bicara sama Elia. Dan begitu juga kita. Kita sekarang ini sudah dipanggil Tuhan. Tuhan yang manggil kita, Tuhan yang pilih kita. Kalau saudara hari ini beribadah, berarti karena ada panggilan Tuhan. Amin. Nah sekarang yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi pelayan Tuhan yang terbaik? Tidak bisa tidak. Kita akan masuk ke poin yang lebih keras lagi. Bergaul dengan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, bergaul dengan Tuhan. Kalau sudah ada panggilan, ya harus bergaul dengan Tuhan. Ayatnya di mana? 1 Raja-Raja 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya.
Coba saudara perhatikan saya. Kalau tiba-tiba, supaya aman supaya saya bisa pulang nanti ya, jadi aman. Pak Gembala, setiap minggu pertama kan pakai jas ya. Nah, tiba-tiba dia buka jasnya, lalu dia lempar sama Om Joni. Kira-kira Om Joni senang atau marah? Atau jangan Om Joni, sama Mama. Ya, itulah. Tiba-tiba lupa nama anaknya. Nah, Mama Gael. Lemparkan jasnya sama Mama Gael. Kira-kira gimana Mama Gael? Senang atau marah? Jawab jujur lah, jangan ada malu-malu. Marah kan? Marah kan? Kalau ada orang tiba-tiba lemparkan jubahnya, jasnya, tanpa penjelasan apa-apa, marah nggak saudara? Marah saudara. Tapi kenapa Elisa tidak marah? Nah, Elia kan dia lagi sibuk kerja nih. Saudara pernah nggak lihat orang membajak sawah pakai 12 pasang lembu? Pernah nggak? Gimana caranya? Saya ini dulu sering naik, kalau di kampung kami di Sibolga itu kerbau. Bukan sapi. Bajak itu sepasang kerbau. Bukan 12 pasang. Saya nggak punya kerbau, tapi kan kita anak kecil kan bermain sama semua orang. Mandi di sungai. Saya naik di atas kerbau itu, punya teman saya. Main sama-sama, mandikan dia di sungai. Sungai Sarudik itu. Ada orang Sibolga di sini? Orang Sibolga di sini, ada Sungai Sarudik. Kita main di situ sama kerbau itu. Jadi mengendalikan dua kerbau aja itu sudah susah. Bayangkan 12 pasang. Halo? 12 pasang. Dan dia sendiri. Berarti Elisa ini hebat nggak dalam pekerjaannya? Hebat. Tiba-tiba ada seorang nabi namanya Elia, lemparkan bajunya sama orang hebat. Marah nggak Elisa? Kalau dia tidak bergaul dengan Tuhan, pasti dia marah. Tapi dari ayat ini kita tahu, Elisa dalam kehebatannya membajak sawah, dia bergaul dengan Tuhan. Sehingga ketika Elia tidak banyak omong, Elia lemparkan jubahnya. Dia tahu. Kenapa? Jangan-jangan malam sebelumnya Tuhan juga sudah bicara sama Elisa. Amin. Mungkin Alkitab tidak mencatat. Jangankan jas. Pak Obed lempar uang 1 juta ke saya saja. Saya marah loh. Marah tapi saya ambil juga. Betul nggak? Saudara dilempar berkat aja saudara marah loh. Kan saudara bilang apa? Nggak sopan kan? Tapi bergaul dengan Tuhan itu lebih tinggi dari norma-norma manusia. Bergaul dengan Tuhan lebih baik dari segala paham-paham yang dibangun oleh adat budaya. Sehingga Elisa, saya percaya dia setiap hari bergaul dengan Tuhan. Jangan-jangan sambil menunggang 12 lembu itu dia lagi menyanyi seperti Daud. Karena tidak mungkin Tuhan angkat dia jadi nabi kalau dia tidak bergaul dengan Tuhan. Pasti dia lagi nyanyi, jiwaku merindukanmu. Amin. Khusus. Ya Allah ya hidup. Kiri-kiri. Kan 12 Pak. Jiwaku haus kepadamu. Itu sebabnya ketika Elia tiba-tiba nongol lemparkan jubahnya. Dia tahu. Aku akan menjadi panggilan pelayan Tuhan. Amin. Kita lihat lagi. Bergaul dengan Tuhan itu memberikan hikmat dan pengertian. Next. Klik. Jadi hanya bergaul dengan Tuhan yang memberikan hikmat, saudara. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Orang bergaul dengan Tuhan itu pintar loh. Orang bergaul dengan Tuhan itu duduk di meja raja. Bahkan kalau saudara baca kisah Elisa dan Naaman, halo? Itu bukan Elisa duduk di meja raja. Raja tidak ada artinya. Prajurit itu, panglima perang itu, Naaman. Panglima perang, panglima Raja Aram yang tadi
Hazael rajanya, betul? Nah, itu datang ngemis-ngemis sama Elisa. Orang bergaul dengan Tuhan lebih tinggi dari apapun. Jadi jangan pernah main-main dengan panggilan. Ketika ada panggilan, Tuhan lengkapi supaya saudara bergaul dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu hebat, kaya, dahsyat. Jadi bersyukur saudara dipilih oleh Tuhan. Bergaullah. Jadi waktu Elisa bergaul dengan Tuhan, dilemparkan jubah, dia klik di hati. Orang bergaul dengan Tuhan, atau begini, suami istri kalau sudah bergaul, sudah terbiasa, mereka punya kode rahasia, betul nggak? Betul nggak? Nah, ada. Itu nanti biasa kita bahas di pelajaran sekolah doa, bahwa tubuh kita ini adalah komunikasi, betul nggak? Nanti kalau ada tamu datang ke rumah, betul? Mungkin saking suami istri juga ikut seru, ngobrol, lalu istrinya lupa kasih minum, kan? Nanti ada bahasa tertentu loh. Suami keluarga A bahasanya begini. Nah, itu artinya apa? Air dong kan gitu. Tapi setiap keluarga beda-beda kodenya kan? Keluarga B kodenya apa? Mulai suaminya garuk-garuk kepala kayak Pak John kan biasa kodenya ini. Kalau dia garuk kepala itu saudara harus mulai tanya Tuhan, penglihatan apa ini? Kalau dia sudah garuk kepala sudah tahu, oh air kan gitu. Ada juga yang mulai pukul-pukul cincinnya. Air. Beda-beda kan? Kenapa? Tapi kenapa mengerti? Kenapa pasangan itu mengerti? Sudah bergaul. Intinya itu. Coba yang belum bergaul. Saya begitu sama Nadia. Kenapa kak? Batu kak? Bukannya? Apa dong? Enggak ngerti dia. Enggak bergaul kan? Hanya sesama jemaah. Tapi kalau mengerti saudara. Jadi ketika Elia lemparkan jubah, Elisa mengerti. Itulah pentingnya bergaul dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, cepat saja. 1 Raja-Raja 19 ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Kalau ada panggilan, maka Tuhan mau saudara bergaul dengan Tuhan. Amin. Tapi ingat baik-baik. Kalau sudah bergaul dengan Tuhan, saudara juga harus menghormati firman. Penyakit orang-orang yang merasa, nah ya, dalam tanda petik, bergaul dengan Tuhan, firman gak dihormati lagi. Ini repot. Elisa, dia sudah dapat panggilan, dia mengerti hikmat itu, tapi dia hormati firman. Dalam konteks ini firman apa yang dia hormati? Firman apa yang dia lakukan? Dia mau mencium bapa dan mamanya. Izinkan aku pergi mencium ayahku dan ibuku dulu. Dia hormati firman. Karena dia tahu panggilannya akan membawa dia pergi jauh. Tapi dia harus lakukan firman. Karena sebelum dia ada, dari zaman Musa sudah ada hukum Taurat. Amin. Dia hormati. Nah ini konteksnya apa saudara? Dalam konteks Elisa dia hormati ayah dan ibunya. Tapi dalam konteks kita secara lebih luas, semua firman harus kita hormati. Saya lagi melayani beberapa orang yang lagi heboh dengan penglihatan-penglihatan. Mereka berkanjang dengan penglihatan. Suka melihat. Sehingga ketika dapat penglihatan tidak lagi menghormati firman. Padahal belum tentu penglihatannya itu benar. Nah ini kan repot saudara. Firman harus di atas segala-galanya. Amin. Dia bilang, Pak saya lihat maaf ya, saya kasih satu contoh penglihatan. Pak saya lihat di belakang kaki dari Bapak Pendeta A. Dia dapat penglihatannya pendeta semua kan gitu. Ada begini. Nah loh lah. Jangan-jangan ini kepahitan kan? Terluka. Lalu dia kalau lihat pendeta-pendeta dapat penglihatan. Tapi lihat orang kaya penglihatannya buta saudara. Karena matanya ditutup sama yang merah-merah kan. Nah ini kan ngomong kosong. Saya harus ngomong tegas di sini. Penglihatan adalah karunia Tuhan bagi kita. Ada yang berkata penglihatan bukan bagian dari karunia. Bagi saya itu ada, jelas. Penglihatan itu adalah karunia.
Di mana? Saudara bisa bongkar, cari bukunya banyak. Di Alkitab ada karunia pengetahuan. Nah, karunia pengetahuan itu, ada orang tahu Tuhan ajar di hati, ada orang tahu Tuhan kasih lihat. Kan gitu. Ada lagi karunia membedakan roh. Bagaimana dia bisa bedakan roh kalau dia tidak bisa lihat? Halo? Saya mau tanya. Bagaimana membedakan warna merah dan warna kuning? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Lihat. Jadi karunia penglihatan itu adalah manifestasi dari karunia pengetahuan dan karunia membedakan roh. Banyak lagi sebenarnya. Nubuatan juga penglihatan kok. Di Alkitab dicatat, aku melihat. Kan gitu. Elisa melihat. Elia bilang, yang kau minta itu sukar, tapi akan terjadi demikian jika kau melihat. Betul nggak? Jika kau melihat. Berarti karunia nggak? Karunia nggak? Karunia, saudara. Jadi saudara, bergaul dengan Tuhan tidak membuat kita melupakan firman Tuhan. Firman harus di atas segala-galanya. Dan ini dilakukan oleh Elisa. Jadi kalau saudara dalam konteks hari ini ada panggilan dan sudah bergaul dengan Tuhan, hormati firman. Firman juga mengajar kita lebih luas, bukan hanya orang tua, tapi hormati pemimpin. Amin. Siapa pemimpin di atas saudara? Hormati. Hormati itu saudara. Hormati panggilan kepemimpinan. Itu yang membuat nanti pelayanan saudara akan menjadi kemuliaan Tuhan. Amin. Yang berikutnya. 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ini saya ambil satu ya, tadi kita udah baca. Dari Gilgal, Elia sudah bilang tinggal. Ke Yeriko, Elia sudah bilang tinggal. Sampai ke Yordan. 3 kali. Tapi Elisa selalu bilang begini, tidak. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ini apa saudara? Ini apa? Saudara baca di atas. Apa ini? Kesetiaan. Mau jadi pelayan yang terbaik, taruhlah hati yang setia di hati saudara. Setia itu saudara artinya apa? Selalu melakukan. Sekalipun keadaannya berat. Itu setia. Suami istri, kenapa bisa setia? Makin hari makin tidak cantik kok. Makin hari makin keriput kan? Kalau dulu, waktu baru nikah senang sekali. Suami lihat istrinya hamil. Setelah 5 tahun, suaminya yang hamil kan? Dulu kan istrinya yang hamil. Setelah tahun ke-5, tahun ke-10, suaminya yang hamil. Perutnya tambah besar kan? Jadi kalau bicara setia itu pakai fisik, pakai hal-hal jasmani, nggak bisa saudara. Setia itu harus dari apa? Menghormati firman yang di atas. Tanpa firman tidak mungkin setia. Amin. Jadi Elisa itu tahu bahwa Elia akan terangkat. Tapi dia ingin mendampingi sampai akhir. Ini setia. Dan di zaman sekarang saudara, bicara kesetiaan ini sudah semakin susah. Saya beritahu saudara. Saya bisa terus bertumbuh dalam pelayanan saudara. Tuhan taruh di atas saya banyak pemimpin-pemimpin untuk membimbing saya. Amin. Ada almarhum Timotius Gea dan ada yang lain. Saya tidak bisa sebutkan. Nanti ada waktunya saya ceritakan. Tapi saya mau ceritakan konteks Taman Elang. Ketika saya bergabung dengan pendeta Johnson Laulaka. Mana orangnya ya? Saya cuma tahu. Saya harus setia. Padahal ikut dia nggak enak saudara. Yang enak cuma satu. Saya tidak jadi tukang cucinya. Karena ada ibu yang baik. Kalau saya ikut pendeta lain dulu, saya jadi tukang cuci. Tapi ikut Pak John, kita nggak tahu. Seperti benar-benar itu yang dalam kitab Yohanes itu. Angin bertiup kemana dia pergi. Kamu merasakan tapi tidak tahu datang dari mana.
Demikian juga orang yang lahir dari roh. Kita nggak tahu. Sampai di rumah, tiba-tiba Budi sudah mandi, sudah kita pelayan. Pakai biasa, sebentar Pak, saya lari dulu pulang. Kita nggak ada, semua tidak ada. Sebikinlah orang lahir dari roh, nggak ada. Terus sudah nggak ada, uangnya juga tidak ada. Mau makan apa? Nah ini spirit yang saya mau bagikan, saudara. Tapi saya ingat, sampai saya menikah, belasan tahun, setiap hari, hampir setiap hari, saya ada di perumahan Prima yang banjir itu. Hampir setiap hari saya ada di rumah Pak John. Yesaya Angel itu besar di tangan saya. Moses belum ada, saya sudah ada. Sampai Moses ada di perut ibu, saya ingat datang di sini kasih tahu ibu. Bu, kayaknya nanti ibu ada anak laki-laki. Dia ketawa aja. Benar, lahirlah Moses. Datang di sana saudara, nggak ngapa-ngapain. Nanti kadang Pak John berkebun, kita ikut juga, ngobrol-ngobrol. Dulu mah bukan kayak sekarang. Sekarang saudara cari beliau susah. Dulu cari beliau di mana? Di kebun. Gampang. Nanti udah capek saudara, pelayanan pulang. Saya kalau pelayanan ikut, kan pendeta berkarisma dengan pendeta legenda. Kan naik. Nanti di tengah jalan berhenti, saya pikir, makan ini. Tahu-tahu dia bilang, aduh Budi, kan tidak ada persembahan, tapi saya sudah lapar. Makan apa kita ya? Tapi saya setia. Bawa gitar. Sampai di rumah, nggak ada juga makanan, saudara. Halo? Sampai di rumah nggak ada. Ibu senyum-senyum, entah senyum kah, entah apa, nggak tahu juga. Akhirnya kita ambillah apa yang bisa diambil di depan rumah. Tahu-tahu ada Indomie. Nah, biasa urusan masak Indomie itu urusan saya. Karena saya punya Indomie paling enak. Nanti saya masak, campur sayur segala macam. Aduh, pulang udah capek pelayanan. Nah, itu kalau nggak ada uang. Kalau ada uang aman. Ibu sudah goreng ikan itu. Wah, masakan ibu mah paling top sudah. TOP BGT dah gitu. Enak saudara. Secara dan di tengah-tengah pelayanan seperti itu saudara, saya juga harus pelihara adik saya Angel. Itu butuh uang. Uang sekolahnya, makan minumnya, kontrak rumahnya. Saya dari bujangan sudah berani ambil langkah iman kontrak rumah. Kenapa saudara? Saya tahu ayat itu. Kalau pakai pikiran saya nggak sanggup. Tapi saya pakai firman. Tuhan panggil saya, Tuhan lengkapi saya. Amin. Itu aja. Sesederhana itu. Uang dari mana? Tidak ada saudara. Jam terbang tinggi, tapi angpau satu. Bapak Gembala yang dapat, gua main gitar. Nanti dia bagi. Kalau dapat 100.000, ya syukur-syukur dapat 20.000. Dulu jangan saudara pikir besar-besar. Kalau 50.000, nggak dia bagi, dia bilang kita makan aja, Bud. Ada tuh tempat-tempat makan kami. Kadang saya lewat, saya kasih tahu istri saya, ini kan tempat makan kami nih. Tawa dia. Kok yang begini amat sih? Ya uangnya segitu. Sekarang tempat makannya mana? Rumah kayu. Padang pagi sore. Tempat makannya beda sekarang. Dulu, pinggiran jalan yang terselubung, saudara. Supaya harganya murah. Nanti kalau dapat 300.000, Pak John kasih saya 100.000. Kalau dapat 500.000, ya bisa lebih. Begitu saudara. Ke mana-mana. Sama-sama. Dan itu yang saya rindukan. Dulu Pak John pernah, saya tidak tahu dia ingat atau tidak. Dia pernah ngomong sama saya. Budi, saya mau nanti kita di Taman Elang, spirit ini dijaga. Nanti ada yang ikut kau. Wih, besar hati saya. Tapi nggak ada juga yang mau ikut saya. Dan jangan ikut saya. Setelah zaman itu selesai. Nggak ada lagi saya lihat yang mau ikut Pak John kayak gitu. Ini bukan bicara Roh Kudus tidak ajar kita. Roh Kudus ajar kita pribadi kok. Tapi saudara bicara kesetiaan, itu satu paket dengan menundukkan diri. Amin. Roh Kudus ajar saudara kok. Bukan Pak John yang bikin saya bertumbuh. Bukan. Roh Kudus yang buat saya bertumbuh. Tapi kesetiaan. Supaya saudara setia. Saudara harus diikatkan. Sama seperti lembu yang digembalakan oleh si Elisa. Sepasang, 12 pasang. Yang tua dengan yang muda. Diikatkan. Dengan apa? Dengan kuk. Kuk itu apa? Kesetiaan. Kalau saudara lihat lembu atau pembajak sawah. Itu tidak ada itu satu. Rata-rata sepasang. Dan sepasang itu satu yang senior, satu yang junior.
Lalu senior dan junior diikatkan pada apa? Dengan satu buah kuk itu. Supaya apa? Senior kasih tahu belok kiri, junior ikut. Tapi kadang-kadang junior juga mau belok kanan. Tapi karena dia senior, dia tahu caranya menggerak. Saudara tidak bisa bilang setia, tapi tidak menundukkan diri. Nggak bisa, saudara. Hormati pemimpin yang Tuhan taruh di atas. Maka urapan itu akan turun. Itu firman Tuhan. Jangan ganti-ganti. Kalau firman bilang begitu, ikut saja. Amin. Dan sampai hari ini saya tundukkan diri loh. Sampai hari ini. Belajar saya. Meskipun komunikasinya sudah berbeda kan. Dulu saya masih bujangan. Sekarang kan bukan bujangan lagi. Ya. Tapi saudara, bicara kesetiaan itu harus ada penundukan diri. Makanya satu paket, perhatikan saudara panggilan. Yang kedua, apa? Bergaul dengan Tuhan. Kenapa yang kedua bergaul? Supaya nanti ketika saudara menghormati firman dan saudara setia, saudara tidak merasa berat. Amin. Ini yang benar. Jadi hari-hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, kita jemaat di tempat ini bersyukur. Gereja ini adalah gerejanya para gembala. Gerejanya para pengkhotbah, kan gitu. Saudara bersyukur. Dan itu lahir dari apa? Kesetiaan. Dan apa yang kita lakukan tidak salah. Karena Elisa bin Safat sudah melakukan. Dia sampai akhir. Kalau saudara baca tadi baik-baik, ada rombongan para nabi ikut. Tapi sampai di Gilgal berhenti sebagian. Sampai di Yeriko berhenti sebagian. Amin. Dan begitu sampai di Yordan, hanya tinggal Elia dan Elisa. Kesetiaan itu melahirkan mujizat. Katakan amin. Yang terakhir. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu? Oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Nah, mengandalkan Tuhan dan bukan kekuatan atau pengertian sendiri adalah kerendahan hati. Jadi poin terakhir saudara untuk menjadi pelayan Tuhan yang terbaik. Milikilah kerendahan hati. Elisa itu tahu bahwa Elia akan terangkat. Amin. Tahu dia. Makanya dia bilang, sudah tahu nggak? Yang ngomong itu kan para nabi, betul nggak? Berarti para nabi dapat penglihatan nggak? Dapat pernyataan nggak? Dapat. Berarti punya karunia nggak? Punya. Tapi para nabi ini meninggikan karunia di atas kesetiaan dan kerendahan hati. Tahu nggak? Tapi Elisa tidak. Aku tahu, diamlah. Kenapa? Dia mau tetap setia dan dia mau jaga hatinya. Dia mau rendah hati. Dia tidak mau karunianya yang mengontrol dia. Makanya Alkitab berkata dalam perjanjian baru, karunia nabi tunduk kepada nabi. Karunia gembala tunduk kepada gembala. Karunia rasul tunduk kepada karunia penginjil tunduk kepada penginjil. Artinya apa? Karunia tunduk sama orang. Tunduk sama manusia karena kita ini bait Allah. Bukan karunia lebih besar. Karunia itu kan memperlengkapi. Jadi karena ketika karunia itu datang sama Elisa, Elisa sudah mengerti. Padahal zaman itu Roh Kudus belum dicurahkan seperti kita ya. Dia ngerti. Dia tahu banyak pernyataan, tapi karunia itu dia taruh di bawah. Dia harus. Dia ini siapa? Kerendahan hatinya. Aku juga tahu. Diamlah. Amin. Kalau kita sekarang, waduh. Karunia di atas segalanya. Saya bersyukur kita di Taman Lang adalah hamba-hamba Tuhan. Yang Tuhan latih untuk memiliki karunia-karunia heran. Amin. Tapi saya sampaikan kepada saudara. Kerendahan hati lebih dari itu. Kerendahan hati lebih dari itu. Rendah hati itu bukan begini loh. Ngisi om. Bukan. Kerendahan hati adalah orang yang percaya bahwa firman itu bertanggung jawab. Itu rendah hati.
Orang yang mengandalkan Tuhan itu rendah hati. Saya melihat saudara, kita hamba-hamba Tuhan di sini Tamalang hidup mengandalkan Tuhan. Rendah hati. Luar biasa. Kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi belajar. Dan tidak salah saudara meneladani hamba-hamba Tuhan di sini. Tidak salah. Ngapain saudara teladani yang saudara tidak tahu? Teladanilah yang saudara bisa lihat. Paulus berkata kepada jemaat, ikutilah teladanku. Amin. Teladanilah saudara. Apa yang saudara bisa ambil. Apa yang saudara bisa lihat dari Pak John. Dan saya berdoa supaya anak-anak muda baru di tempat ini ada yang seperti saya dulu. Tiba-tiba mulai besok rumah Pak John penuh dengan anak muda. Ngantri di situ. Benar, itu pemuridan sejati. Itu pemuridan. Itu namanya bagi hidup, saudara. Bagi hidup. Kemana-mana, saudara. Bersama-sama. Makan sama. Nanti kami capek naik motor itu jauh sampai Jakarta. Capek, saudara, sambil minum jus itu. Jus alpukat. Kesukaan kami berdua. Cuma sekarang karena umur dikurangi. Karena lemaknya tinggi kan. Dulu alpukat. Duduk nanti di pinggir jalan. Ada di sini Sami Asia, Tangerang itu. Itu daerah-daerah kita makan. Belum ayam goreng samping Robinson. Itu enak itu. Nasi uduk pecel lele. Wah, segala macam. Jadi saudara duduk bersama. Dan ini saudara, satu spirit itu tidak bisa didapatkan dalam teori. Setiap pasangan, setiap kerbau tua dengan kerbau junior satu. Itu saudara, seperti lembu itu saudara. Itu nanti mengalami pembentukannya sendiri. Tapi harus ada yang mau. Apa? Menyadari ada panggilan. Bergaul dengan Tuhan. Menghormati firman. Setia dan rendah hati. Maka percayalah Tuhan berkati. Jangan sampai terlambat. Saya paling tidak terlalu suka orang. Dia nunggu pewahyuan Tuhan. Ini repot saudara. Rendah hati itu nggak begitu. Pewahyuan Tuhan itu urusan Tuhan. Dia kasih. Tapi rendah hati urusan kita. Katakan amin. Katakan amin. Pewahyuan urusan Tuhan. Tapi rendah hati urusan kita. Yusuf suami Maria. Itu dapat pewahyuan loh. Jangan kau tinggalkan Maria. Kita mau Natal nih. Betul nggak? Itu pewahyuan. Tapi kerendahan hati urusan Tuhan atau urusan Yusuf? Urusan Yusuf. Dia yang memutuskan untuk percaya firman itu. Dan dia tidak tinggalkan Maria. Itu rendah hati. Kalau saudara ada firman, pernah baca firman, pernah dengar khotbah, sepertinya tidak sesuai dengan kenyataan saudara. Tapi saudara percaya, itu rendah hati. Tapi kalau saudara percaya, ketika semua sedang sesuai dengan yang saudara alami, itu enggak rendah hati. Rendah hati adalah percaya firman. Ketika segala keadaan tidak sesuai dengan yang sedang saudara alami. Itu rendah hati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.